Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas masih tentang pembahasan kita masih berlanjut, yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Di peristiwa pertama yaitu tentang diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian peristiwa yang kedua adalah diutusnya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk yang ketiga adalah wafatnya ibunda kita Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Adapun pembahasan di peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan pada pertemuan kali ini adalah tentang Perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra. 3 peristiwa sebelumnya itu terjadi sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk yang peristiwa keempat ini terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, yaitu di tahun kedua Hijriyah. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, "Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan bagi orang-orang untuk berperang karena mereka itu ditolimi. Setelah ayat ini diturunkan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyusun strategi untuk penyerangan kepada kaum musyrikin. Menyusun strategi penyerangan untuk kaum musyrikin, terkhusus kepada kaum kafir Quraisy Makkah, untuk menghalau, untuk mengambil atau menghalau kafilah dagang mereka. Beberapa kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha untuk menghalau kafilah dagang yang datang dari Makkah menuju Syam ataupun yang dari Syam menuju Makkah. Pada suatu ketika ada kabar yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Abu Sufyan itu keluar menuju Syam untuk membawa kafilah dagangnya, itu membawa 1.000 onta. Itu kelas dagang orang-orang Quraisy. Bukan 1 atau 2 onta, bukan 1 kresek atau 2 kresek, bukan, tapi 1.000 onta. Itu kelas dagangnya orang-orang Quraisy. Maka itu orang-orang Quraisy itu memang dikenal saat itu sebagai pedagang. Namun pedagang bukan pedagang retail, tapi mereka itu sudah pedagang kelasnya internasional. Mereka itu kalau dagang ke Syam, mereka kalau dagang itu ke Yaman, mereka kalau dagang itu ke tempat-tempat lain yang mereka itu sudah di luar Makkah atau di luar negara mereka, di luar kekuasaan wilayah mereka. Dan bahkan mungkin saat itu orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah saat itu mereka itu menjadi penentu harga, saking berpengaruhnya orang-orang Quraisy ini. Baik, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwasanya Abu Sufyan itu keluar membawa barang dagangannya orang-orang Quraisy yang saat itu berjumlah 1.000 onta, yang semuanya itu 1.000 onta itu semuanya itu di punggung mereka penuh dengan barang dagangan yang kalau ditaksir harga seluruh barang dagangan itu sampai khamsuna alfa dinar, 50.000 dinar. 50.000 dinar emas, yang mungkin sekarang itu ratusan miliar. 1.000 onta tadi itu ternyata yang menjaga hanya sedikit,
yang mengawal itu hanya sedikit. Bahkan disebutkan la yahrusul qafila illa adadun qalilun minar rijal la yatajawazu sab'ina rajulan. Yang mengiringi, yang mengawal itu tidak lebih dari 70 orang saja. Maka tatkala mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk coba menghalau, untuk coba menyatroni atau menghalau kafilah dagang ini. Saat itu Rasulullah SAW menyebutkan hadihi iru Quraisy, ini rombongan kafilah dagang orang-orang Quraisy. Fiha amwaluhum, di sana terdapat harta mereka. Fakhruju la'allallaha ayyugnimakumuha. Di sana terdapat harta mereka. Keluarlah kalian untuk menghalau kafilah dagang tersebut. La'allallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu ghanimah untuk kalian, harta rampasan untuk kalian. Kemudian para sahabat mereka semuanya keluar, tidak semua. Ada beberapa sahabat yang diutus Rasulullah SAW untuk keluar. Namun ternyata kabar keluarnya sahabat untuk menghalau kafilah dagang tersebut didengar oleh Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan memilih jalur lain hingga akhirnya mereka pun lolos dari sergapan kaum muslimin. Kemudian tatkala Nabi SAW mendengar kabar bahwasanya Abu Sufyan pulang dari Syam menuju Makkah, karena posisi Syam itu di atas, sedangkan Makkah di bawah dan Madinah di tengah-tengahnya. Jadi mereka mau tidak mau pasti melewati Madinah, baik ketika berangkat ataupun pulang. Ketika mereka lolos di awal, maka Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang kedua, yaitu tatkala orang-orang Quraisy ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kafilah dagangnya, mereka itu pulang menuju Makkah. Maka Rasulullah SAW di kesempatan kedua ini menyiapkan 300 sekian belas orang untuk menyergap kafilah dagang ini. Abu Sufyan lagi-lagi mengetahui tentang kabar Rasulullah SAW akan menyergap kafilah dagangnya. Maka dia berusaha untuk menyewa salah seorang utusan yang bernama Domdom ibni Amr al-Ghifari. Tujuannya apa? Menyewa supaya Domdom ini pergi ke Mekah dengan lebih cepat, karena kalau seandainya Abu Sufyan dan juga kafilahnya, mereka itu harus menjaga onta-onta ini, dan mereka tidak bisa berjalan cepat sebagaimana kalau seandainya dia itu berjalan sendirian atau dengan kuda tanpa membawa rombongan. Maka Domdom ini diutus oleh Abu Sufyan untuk menuju ke Makkah, mengabari orang-orang Makkah supaya mereka itu berusaha untuk melindungi kafilah dagang mereka yang akan diserang oleh Muhammad dan juga para sahabatnya. Setelah itu Domdom pun menuju Makkah sampai di sana. Kemudian akhirnya para orang-orang Makkah itu mereka semua bersiap-siap untuk menuju ke Badar, di mana Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya mereka itu standby untuk menyergap kafilah dagang Quraisy. Mereka pun menyiapkan pasukan yang kurang lebih 1.000 orang yang di sana hampir semuanya orang pemuka Quraisy ikut semua untuk mempertahankan, untuk melindungi barang dagangan mereka ini. Kecuali saat itu Abu Lahab karena dia itu meminta orang lain untuk menggantikan posisinya. Kemudian setelah itu mereka keluar, karena Abu Sufyan itu termasuk juga dikenal sebagai orang cerdiknya orang-orang Quraisy. Dia orang cerdik dari Quraisy, maka dia juga berusaha untuk mencari jalan lain sembari menunggu
pertolongan bantuan dari orang-orang Quraisy. Dan ternyata mereka itu bisa lolos dari sergapan yang kedua dari Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Dari sergapan Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya, yang akhirnya setelah itu Abu Sufyan mengkabari orang-orang Quraisy yang mereka itu sudah keluar dari Makkah, sudah menuju Badar. Mereka mengatakan, innakum innama kharajtum litamna'u irakum wa rijalakum wa amwalakum wa qad najjahallah. Kalian itu keluar menuju Badar untuk mencegah, untuk melindungi barang dagangan kalian, untuk melindungi onta-onta kalian dan juga pasukan-pasukan atau para pedagang yang ada di sana. Dan ternyata ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan kalian, maka sudah pulang saja kalian. Tapi ternyata di situ ada Abu Jahal yang terus menjadi provokator, yang dia terus mengkompori orang-orang Quraisy untuk tetap maju, untuk tetap berperang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu tidak ada persiapan perang sama sekali, karena tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan juga para sahabatnya itu hanya untuk menghalau kafilah dagang Quraisy. Maka di situ tidak ada kuda, hanya ada beberapa unta, dan persenjataan mereka pun minim, dan jumlah mereka pun hanya 300. Saat itu Rasulullah SAW itu mereka mengumpulkan para sahabatnya dan kemudian akhirnya meminta musyawarah kepada mereka dan bagaimana, apakah mereka akan terus melanjutkan perang ataukah tidak. Kemudian Abu Bakar datang dan saat itu mengungkapkan, menyemangati Rasulullah SAW untuk melanjutkan perang. Kemudian setelah itu Umar dan juga para sahabat lain. Namun Nabi SAW saat itu merasa ada yang kurang, sepertinya belum mewakili semuanya. Akhirnya saat itu Sa'ad bin Mu'adz sebagai wakil dari orang-orang Ansar, dia yang mengatakan, wahai Rasul, sepertinya engkau itu menginginkan pendapat kami. Ya, memang sebenarnya Rasulullah SAW ingin menginginkan pendapat dari Sa'ad bin orang-orang Ansar, karena orang-orang Ansar ini berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Bai'atul Aqabah. Mereka akan membela Nabi, mereka itu akan menolong Nabi tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di Madinah, sedangkan di Badar itu di luar Madinah. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kami itu tidak akan mengatakan yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, ukhruj anta wa rabbuk, keluarlah engkau wahai Musa dan juga Rabbmu. Itu yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Tapi yang kami akan mengatakan kepada engkau, ukhruj anta, keluarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rabbuk, dan juga Rabbmu, inna ma'akum muqatilun, kami akan menyertai kalian untuk berperang. Bahkan saat Ibnu Mu'adz saat itu mengatakan, kalau seandainya engkau memerintahkan kami untuk menyelami lautan, kami akan selami. Itu bagaimana sikap seorang sahabat, bagaimana sikap seharusnya seorang muslim terhadap Nabi, terhadap Rasul, terhadap dalil, terhadap ayat. Ketika Allah dan juga Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, maka kita hanya tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim illa sami'na wa ata'na. Gak usah dipikir kalau seperti ini nanti bagaimana. Tidak, ini semuanya sudah perintah dari Allah, ini semuanya sudah perintah dari Rasul, maka kita yang harus kita laksanakan adalah mentaatinya. Kemudian setelah itu mereka semua terjadilah peperangan di saat itu di bulan Ramadan terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin. Saat itu di hari Jumat di tanggal 17 Ramadan. Di
di tanggal 17 Ramadan terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Sekalipun saat itu jumlah kaum muslimin kalah jauh dan juga persiapannya tidak siap orang-orang Quraisy, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Dan inilah yang dinamakan dengan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, hari pembeda antara kekufuran dan juga keimanan, hari pembeda antara keislaman dan juga kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulnya dan juga para sahabatnya, yang saat itu dimulai dengan perang tanding antara tiga orang Quraisy. Tiga orang Quraisy keluar, dengan mereka adalah Utbah, kemudian Syaibah dan juga anaknya Utbah. Tiga orang mereka itu menantang kaum muslimin. Kemudian keluar pula tiga orang dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan Ansar. Akan tapi tiga orang dari Quraisy itu mereka menolak karena mereka itu tidak sepadan katanya. Mereka itu tidak sekufu. Akhirnya keluar tiga orang dari kalangan Muhajirin, yaitu Hamzah dan juga Ali bin Abi Thalib dan juga satu sahabat lain. Dan akhirnya mereka perang tanding dan tiga kaum muslimin ini, tiga seorang sahabat ini bisa mengalahkan telak tiga orang Quraisy tersebut. Dan kemudian mereka melakukan perang dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong para kaum muslimin dengan menurunkan para malaikat-malaikatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Nah, ikhwah sekalian, dari perang Badar ini, kita bisa mengambil banyak hal faidah yang bisa kita ambil dari sini. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap dalil, bagaimana seharusnya seorang muslim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bukan bulan malas-malasan. Di situ Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, mereka berusaha untuk mengembalikan izzah kaum muslimin. Mereka disebutkan syahrul Ramadan zamanun nasyat wa taharrukil a'mal al-'azimah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang seharusnya seorang muslim itu bersemangat. Seharusnya seorang muslim itu bersemangat dan juga melakukan perkara-perkara besar. Kemudian faedah lain adalah kekuatan kebatilan pasti akan bisa dikalahkan oleh kekuatan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong. Allah jangan sampai ragu, sekalipun mungkin kalau seandainya kita memikirkan hal tersebut, itu tidak masuk di nalar kita, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin 1000 bisa mengalahkan 300 bisa mengalahkan 1000? Itu tidak mungkin dengan persiapan dan juga dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala hal yang ada, itu tidak akan mungkin kalau kita mikirnya secara logika, secara akal pikiran kita. Namun Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah meninggalkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kaum muslimin, siapapun yang mereka berada di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala akan berusaha selalu menolongnya. Dan demikian untuk kisah yang keempat ini. Sebenarnya masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di bulan Ramadan, namun karena keterbatasan waktu, maka kami cukupkan hanya untuk membahas 4 kisah lain. 4 kisah ini saja. Masih banyak lagi kisah-kisah seperti halnya tentang Fathu Makkah, kemudian perang Bilatus Syuhada, kemudian ada perang Ain Jalut dan segala macamnya. Itu merupakan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan, yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.